Ntar minum dulu. Jadi, eh gue tuh 3 hari belakangan nggak live tuh karena tiap malam akhirnya nonton film di Netflix gitu. Dan yang menarik ternyata eh pandemi ini bikin kita jadi pengen ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kita udah lama pengen lakuin tapi nggak pernah bisa gitu. Kayak nonton drama Korea. Gue bukan tipe orang yang sebenarnya suka nonton film yang formatnya series gitu, karena menurut gue agak susah dapat dapat mood dan momen yang nih lanjut terus nih harus maraton gitu. Nah gue kalau nonton series tuh harus maraton, karena kalau enggak emosi nontonnya terputus, belum tentu nanti recall emosinya sama lagi gitu. Jadi agak jarang nonton series tuh karena itu. Gue lebih suka tuh yang maraton gitu. Makanya yang ongoing gitu gue biasanya tunggu karena agak ribet. Nah, ngomong-ngomong soal series, dan belakangan ini pasti banyak banget series yang jadi punya penonton baru gitu ya. Drama Korea misalnya, drama Korea tuh mungkin tadinya punya market yang besar, tapi gara-gara pandemi ini orang-orang yang tidak biasanya nonton drama Korea jadi nonton juga kan gitu. Gue salah satunya. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah yang sempat gue bahas di Twitter juga. Jadi di salah satu akun Instagram itu nge-capturein komen-komen orang yang uh, netizen itu main ke salah satu akun atau beberapa akun dari pemain sebuah drama, kebetulan drama Korea dalam kasus ini, terus ngata-ngatain orang itu atas dasar apa yang dia lihat dan dia rasakan di seriesnya gitu, di actingnya. Terus gue bilang kan bahwa ini bukan hal baru, ini tuh udah pernah terjadi di platform yang berbeda bahkan gitu. Kayak gue punya temen yang dia beberapa kali main jadi peran yang nyebelin lah gitu ya, maksudnya sinetron, jadi mungkin hitam putihnya begitu jelas ya. Nah, terus kemudian orang-orang, dia pernah di mall dijambak lah sama orang gitu yang penonton dia gitu ya. Terus dia juga pernah di mall, orang yang berbeda, ada yang pernah ditampar, dicubit, dimaki gitu. eh gue nggak ngerti kenapa ada orang yang mau melakukan tindakan kekerasan, eh jatuhnya stranger ya, sama orang-orang yang tidak dia kenal gitu, karena dia tidak sedang berakting saat itu. Si aktornya tidak lagi berakting, lagi menjalani kehidupan biasa aja. Nah terus kenapa dia, si orang yang nyubit atau yang nampar ini mau melakukan itu? Gue agak ragu sih kalau dia nggak tahu bahwa itu pura-pura. Maksudnya kita semua tahu lah itu actingnya kan. Tapi apa nih? Atas dasar apa seseorang itu mengesampingkan logikanya atau mengesampingkan akal sehatnya untuk mempercayai apa yang dia tonton gitu? Gue nggak ngerti apa dia tuh emang nggak tahu itu bohong, yang ya gue ragu sih kalau ini. Tapi dia mau gitu. Pokoknya gue sebel, gue sakitin aja nih orang gitu. Nah, beberapa teman-teman di Twitter merasa bahwa itu merupakan indikator bahwa aktornya berhasil. Gue sih kurang setuju, karena kalau lo aktor yang berhasil, tentu orang gini, gimana ya, orang itu bisa melakukan atau merasakan hal seperti itu, nampar apa segala macam di ruang umum, di real life, itu belum tentu karena si aktornya mainnya bagus. Itu bukan indikator menurut gue. Beberapa mainnya bagus, beberapa juga enggak, tapi tetap punya dapat perlakuan yang sama. Jadi menurut gue itu bukan indikator gitu. Kalau lo bilang ya itu resiko lah, ya enggak dong. Itu bukan resiko bahwa kalau lo main bagus masa resikonya orang akan menyakiti lo, enggak dong. Kalau gitu nggak ada orang yang mau memainkan
peran jadi penjahat atau jadi apa dong gitu. Maksudnya resiko dari sebuah profesi itu bukan itu menurut gue. Kalau lo sebagai aktor ya resikonya lo akan menghabiskan banyak waktu untuk mengulik skenario, lo akan menghabiskan banyak waktu untuk di lokasi syuting, lo harus ikut nurut sepakat sama apa yang skenario tuntut ke lo gitu. Kalau lo ngerasa oke, gue komit nih, gue setuju skenario nya kayak begini, ya udah lo harus nurut nih. Di film kan banyak divisi ya, ada divisi wardrobe, ada make up dan lain-lain. Nah lo sebagai aktor ya nggak boleh melangkahi itu. Sutradara lo bilang apa ya lo mungkin boleh memberi masukan, tapi lo pada akhirnya tetap harus komit sama pekerjaan gitu. Itu resikonya. Tapi ditampar di tempat umum sama stranger ya itu bukan resiko jelas. Jadi lo nggak bisa bilang itu resiko pekerjaan sih. Yang menurut gue perlu diberitahu mungkin ya balik lagi ya, edukasi ini maksudnya lebar banget, bukan hanya soal edukasi akademis yang apa formal gitu ya, tapi ya pola berpikir dan lain-lain. Menurut gue sih gitu, karena lokasi disclaimer pun selama ini juga ada gitu. Ini hanya hiburan semata, lo sering banget kan baca itu. Ini hanya hiburan semata, jangan kesamaan nama, kesamaan apa itu hanya fiktif belaka gitu. Lo udah sering banget, dan gue yakin orang-orang yang tadi nampar itu, kita sebutlah, anggaplah siapa ya namanya ya, si Oon lah ya. Jangan deh. Ya pokoknya orang yang nampar itu, gue yakin dia juga baca dan tahu, pernah paling tidak dalam hidupnya membaca kalimat itu, udah sering banget. Tapi nggak tahu atas dasar apa dia bisa mengesampingkan itu. Kenapa suaranya kecil? Serius suaranya kecil? Ini udah gede banget di headphone. Coba. Masih kecil nggak? Masih kecil nggak? Nggak ya. Ntar komen aja, jadi gue bisa lihat. Iya balik lagi. Jadi menurut gue orang-orang tuh udah baca lagi disclaimernya tuh apa. Dan kalau baca seharusnya mengerti ya. Tapi kenapa masih terjadi hal seperti itu ya? Gue nggak tahu, karena lo aja masih suka baca di bukan minuman dia apa, di kaleng-kaleng obat nyamuk gitu, jangan diminum. Waduh, Ian kan lah. Halo sobat Les Paulku. Tidak Telecaster adalah gitar terbaik sepanjang sejarah. Input mic-nya besarin dikit. Udah mentok inputnya. Coba kalau masih kekecilan nanti bilang lagi ya. Sampai mana tadi? Oh iya, jadi di kaleng-kaleng obat nyamuk aja lo masih suka baca jangan diminum. Maksudnya masa sih ada orang yang merasa itu bisa diminum? Dan kita semua tahu kan kalau itu bukan untuk diminum gitu loh. Maksudnya peringatan-peringatan yang kita kira masa sih orang gak tahu, ternyata emang beneran ada yang melakukan gitu. Tapi dengan alasan apa ya gue gak ngerti. Menurut kalian gimana? Apakah seorang aktor itu berhak mengemban beban itu? Di judge lah ya, dihakimi kehidupan pribadinya berdasarkan apa yang dia kerjakan. Kalau buat gue enggak sih. Aktor sama halnya dengan profesi lain, begitu lo pulang ke rumah ya lo melepaskan itu gitu. Lo punya peran lain yang harus lo mainkan, peran sebagai suami, sebagai istri di rumah ya gitu. Jadi ada juga yang tadi di Twitter bilang gini, ya mungkin itu karena stereotype, aktor itu terlalu sering main antagonis. Lah ya nggak bisa dong, lo masa dibilang harusnya diimbangi gitu, pilih-pilih abis main peran antagonis tuh diimbangi dengan protagonis gitu. Ya nggak gitu nggak sih? Maksudnya seorang aktor kan profesional aja, lo punya pekerjaan, lo dibayar untuk memainkan pekerjaan itu sebaik mungkin, lo bikin ya udah gitu. Masa persepsi orang yang ngaco tapi aktornya yang harus berusaha membenahi persepsi itu kan tidak dong kalau menurut gue sih. Nggak tahu orang take it to personal atau apa, mungkin ya terlalu personal, tapi kayak
apa ya, lagu-lagu tentang perselingkuhan tuh apa misalnya, tapi kan si penciptanya itu tidak benar-benar selingkuh dong, ya kan? Lo sering dengar kan lagu-lagu tentang dia sebagai orang ketiga atau apa gitu, tapi si penciptanya kan bukan berarti dia orang ketiga atau pelakor kan, ya itu hanya sebuah karya seni yang dia ciptakan. Betul, tugas dia adalah membuat orang merasa terwakilkan sama kata-kata atau sama karyanya, kayak wah ini gue banget gitu, aduh lo tahu banget, ya betul. Dan kayak Adele nyanyi lagu apa dulu dia, Someone Like You kan, kita semua merasa wah kasihan banget ya ini si penyanyi ini habis ditinggal nikah bla bla bla. Memang tugasnya si senimannya membuat itu sangat personal, tapi kan lo tidak berhak untuk memberi penghakiman sama dia terhadap karya itu, ya kan? Apakah ketika Bunda Maya menciptakan Teman Tapi Mesra berarti dia apa? Dia sedang menjadi orang yang teman tapi ya kan? Kan enggak kan gitu. Itu kan karya seni, lepas aja gitu. Setelah dia jadi ya lepas. Masalah ada orang yang merasa dia relate dengan lagu itu ya bagus. Tapi tidak kemudian Bunda Maya di apa? Oh lu punya teman sepermainan nih. Kemana ada dia selalu ada lu. Tapi lo bingung kan ketika dia bilang cinta? Waduh, masa gitu sih? Bukannya kejadian Jo Teman Tapi Mesranya. Ya itu kan, itu hal lain lah. Maksudnya lagu itu kan diciptakan sama Bunda Maya gitu. Masalah ada hal lain itu kan lepas gitu loh dari lagunya, ngerti gak sih poinnya? Ada misalnya gini, ada orang berani jadi pembunuh, ya kan? Orang berani jadi pembunuh. Kan dia lepas dari sebagai pembunuh itu, dia keluar dari kehidupan sehari-harinya kan. Tapi kalau suatu hari nanti ternyata dia membunuh, ya itu udah orang yang berbeda. Bukan berarti dia memainkan itu terus dia jadi pengen bunuh atau sebaliknya kan. Itu udah karakter yang berbeda sih menurut gue gitu. Lihat pembahasan yang seperti ini hanya ditonton 28 orang. Memang tidak menarik. Ini bahas apa Anda? Iya, tadi yang buat baru gabung ya, ini bahas soal Twitter. Di Twitter tadi gue bahas juga tentang orang-orang yang komen di Instagramnya aktor bilang pelakor apa hanya karena si aktor itu memainkan karakter sebagai pelakor, gitulah intinya. Tapi ini juga bukan hanya 1-2 kasus, gue udah sering dan udah lama banget denger kayak gini, udah berapa kali teman gue sendiri. Dan kalian mungkin juga pernah dengar beberapa pemeran karakter yang tidak disukai penonton tuh pernah dapat perlakuan yang tidak mengenakan di kehidupan nyata, gitu loh. Jos Surabayamu mana ya? Aku nggak akan jawab pertanyaan yang manggil aku Jos. Nggak tahu ya, dari semua panggilan yang pernah datang ke aku paling nggak suka dipanggil Jos. Apalagi yang benar-benar cuma JOS gitu. Kalau JOSH ya udahlah, di luar negeri yang namanya Joshua juga biasanya dipanggilnya Josh gitu kan. Cuman kalau JOS doang tuh kayak gue tuh buka sitik gitu loh. Buka sitik Josh gitu. Gue mendingan dipanggil apa kayak Cok gitu daripada Josh. Ya Jo aja lah. Nah ya benar, Wahyu Rizky Setiawan. Ya gue dari kecil dipanggilnya Jo, Jojo dan lain-lain. Atau biasa nyokap kalau lagi marah manggilnya lengkap ya Joshua gitu. Kalian punya nggak panggilan yang kalian sebenarnya nggak nyaman gitu dipanggil itu? Bukan nama, bukan panggilan dari temen ya yang kayak apa misalnya dipanggil nama-nama hewan gitu, monyet apa ya, itu lain. Tapi kan yang dari nama kalian tapi orang manggilnya kayak kurang nyaman gitu.
Joe pakai E juga gue kurang kurang suka. Jo aja, Jo aja. Joe. Dan karakter gue di film Joshua Joshua itu Jojo tuh sebenarnya juga gue nggak tahu tuh, dulu masih kecil banget sih ya. Kenapa pertimbangannya pakai nama karakter itu gue nggak tahu, dan siapa yang mengusulkan gue juga nggak tahu. Sebenarnya kan kalau di filmnya nama gue tetap pakai nama asli gitu Joshua, cuman karena gue di kalungnya ada J mungkin gitu ceritanya. Terus jadi si orang tua angkatnya ngasih nama yang inisialnya J juga. Deti dipanggil Det, nggak suka, suka atau nggak suka, habis apa dong, Ti gitu. Atau orang Indonesia kan biasanya manggil satu suku kata ya, maksudnya orang Indonesia itu punya nama tuh biasanya ada panggilan satu suku katanya, kayak panggilan buat cepet aja gitu. Misalnya namanya siapa ya, Retno gitu, panggilnya pasti no no gitu kan. Atau Tina pasti dipanggilnya Tin Tin, pasti ada satu suku katanya. Dulu temen gue inget banget, gue punya temen SD namanya tulisannya DEAN. Harusnya gue baru baru tahu setelah gue SMA ya, harusnya kita kan manggil dia Din kan sebenarnya, kayak James Dean gitu, Din, Dean. Tapi saat kita SD kita manggilnya Dean, dan dia pun memperkenalkan diri sebagai Dean, cowok. Setelah gede kita baru tahu, oh ya Den. Baru selesai nonton Yosben 1 dan 2 pas lihat Instagram ada pemainnya. Oh, terima kasih. Gimana? Lebih suka Yosben 1 apa 2? Bikin film sequel itu bebannya besar banget ya ternyata. Yosben 2 itu sequel pertamaku. Jadi sepanjang karirku aku nggak pernah punya film yang ada sequelnya. Yosben merupakan sequel pertama gitu. Beban banget ternyata. Pantesan orang tuh mikir-mikir kalau mau bikin sequel. Karena orang udah punya ekspektasi, apalagi kalau yang pertama tuh terbilang sukses ya. Orang tuh udah punya ekspektasi gitu. Wah, kayak apa nih? Nah, kita sebagai yang bikin filmnya pun jadi menantang diri kita sendiri kan. Ah, ini mau pakai rumus yang sama atau mau pakai yang berbeda nih? Karena kalau sama nanti bakal dikira kita main aman. Kalau pakai rumus yang berbeda belum tentu sebagus itu. Jadi benar-benar pusing sekali. Gue lebih suka Yosben 1. Gendut underscore santuy bilang Yosben 2 lebih kerasa film Indonesianya menurutku. Oke. Ya makanya akhirnya Yosben 2 secara jumlah penonton sih lebih bagus. Tapi banyak juga yang bilang dia lebih suka Yosben pertama. Ya balik lagi selera. Tapi kalau gue pribadi ada deh. Gue gak bisa ngebanding-bandingin film sendiri kayaknya. Kalau gue pribadi adalah pokoknya. Tapi menurut gue nggak sama. Menurut gue berbeda. Gue tetap punya favorit gitu. Kayak di Yosben 1 itu ya kita bikin, kami membuatnya nothing tulus gitu ya. Bahkan kami sendiri pun nggak menyangka hasilnya segitu. Saat itu syuting juga sangat apa ya, sulit karena cuaca ya. Bikin film di Malang dengan cuaca yang hampir setiap hari hujan. Terus kita juga nggak tahu ini film bakal laku apa enggak. Ya masalahnya film bagus sama film laku tuh beda kan. Kita bisa bikin film yang bagus tapi film laku tuh udah hal yang berbeda, dikerjakan dengan orang yang berbeda pula, dengan ilmu yang berbeda pula. Kalau lo mau bikin film yang bagus, lo bisa belajar bikin film, belajar sinematografi dan lain-lain. Tapi kalau lo mau bikin film laku ya lo harus belajarnya marketing, branding, termasuk psikologi mungkin. Menurut gue sih gitu ya, supaya lo tahu gimana tipikal orang, target penonton lo siapa, gitu-gitulah, demografi dan lain-lain. Jadi gue nggak menyangka target pribadi gue saat itu, kalau boleh jujur, kayak
apalagi film itu film bahasa Jawa pertama dengan full film dengan bahasa Jawa yang hampir 100% ya. Itu film pertama. Jadi ya dengan penonton 200.000, 300.000 itu udah bagus sih menurut gue. Dan memang kita semua nggak pesimis tapi juga nggak yang berlebihan ya. Cukup pede sama hasilnya, tapi nggak ada yang menyangka sih itu Yowis Band pertama 900.000 lebih, hampir 1 juta penonton ya. Gue sampai hari premier pun masih nggak tahu bakal segitu. Di mana sih film ini kelasnya gitu? Di mana sih film ini bakal diterima sejauh apa sih? Gue kira bakal jadi film pop yang ya itu tadi ya 200.000, 300.000 penonton lah. Caps lock semua nih. Iya, balik lagi tadi gue ngerasa pede itu justru ketika sudah premier hari H di Surabaya gitu. Jadi waktu itu premiernya di Surabaya dulu, baru di Malang, Yowis Band 1. Terus wah rame nih gitu. Cuma waktu itu mikirnya tetap oh ini fansnya Bayu mungkin gitu kan. Bayu memang punya fanbase yang besar sekali di Surabaya, terbesar. Jadi mungkin ini fansnya Bayu, belum tentu mereka semua akan terkonversi jadi penonton film kan gitu. Apalagi saat itu ya ada beberapa YouTuber yang, bukan beberapa, hampir semua YouTuber yang bikin film memang jumlah penontonnya sekitar 200.000, 300.000-an gitu. Makanya Bayu tuh one of a kind banget karena dia berhasil mengkonversi penonton YouTube-nya yang notabene dalam tanda kutip gratisan ya, menjadi orang yang mau spending uang, mau keluar duit buat nonton di bioskop. Dan itu banyak loh ya, nggak cuma sekali nonton, yang berkali-kali gitu. Hanya bukan karena untuk nambah jumlah penonton, enggak, tapi memang karena dia pengen nonton lagi dan suka aja gitu, merasa terhibur. Terus yang bikin penonton Yowis Band jumlahnya besar, salah satunya adalah karena film itu bisa bikin semua umur nonton. Jadi anak kecil, fansnya Bayu, let's say fansnya Bayu seumuran SMA lah ya gitu, SMA atau kuliah, SMP, SMA, kuliah. Nah mereka ini kan belum punya penghasilan, ya kan, belum punya penghasilan. Jadi mereka akan mengajak orang tuanya untuk nonton, toh ini film keluarga gitu. Jadi orang tuanya nonton. Kalau orang tuanya nonton, biasanya mereka punya kakak atau adik, ya diajak juga dong gitu. Jadi itu yang bikin menurut gue jadi lebar banget market penontonnya gitu loh. Dan akhirnya, dan faktor lain, ini emang enak ya kalau udah terbukti terus ditanya kenapa tuh lebih gampang daripada ditanya gimana caranya. Ngerti gak maksudnya? Film kalau jumlah penontonnya bagus, orang tuh bisa nyari jawaban kenapa film ini jumlah penontonnya bagus. Itu lebih gampang daripada gimana ya caranya biar jumlah penonton bagus, karena itu gak ada rumusnya men, serius. Itu jodohan aja sih. Balik lagi ya tadi. Oh, reaksi sampean ditawari film Kui pertama kali pripun mas? Nanti tak jelasin. Mundur itu berarti ya. Ini aku cerita ini dulu nih. Jumlah penonton saat itu. Nah, dan itu film bahasa Jawa, terutama Jawa Timur. Spesifik dan relate dengan masyarakat Jawa Timur memang. Hiburannya pun disesuaikan dengan selera hiburan Jawa Timur. Sebentar ya, sebentar. Ini akan ke pause sebentar. Oke. Balik lagi ya teman-teman. Balik lagi. Jadi begitu film ini ditonton orang, terutama orang yang tumbuh besar di Jawa Timur, ya relate dengan mereka gitu. Kita sebagai pemain tidak perlu susah-susah atau buang-buang waktu untuk memperkenalkan diri, karena secara otomatis itu lebih dekat sama mereka keseharian gitu. Tadi apa pertanyaannya, gimana perasaan waktu ditawarin ya? Aku pertama kali ditawarin itu melalui WhatsApp atau DM ya, pokoknya chat deh,
Pokoknya di chat gitu sama Bayu. Aku belum kenal Bayu waktu itu. eh jadi ceritanya Bayu punya punya sebuah cerita skenario dan dia pengen banget ini jadi film gitu. Dia pengen banget ini jadi film, terus eh dia pernah lihat video, salah satu videoku di YouTube, aku lagi ngeband gitu, aku pakai gitar itu, gitarnya Tom DeLonge Blink, yang maksudnya Bayu juga suka Blink kan. Dia ngeliat itu mungkin langsung ngerasa, oh Joshua berarti dengerin Blink juga nih gitu. Ditambah lagi Joshua orang Surabaya kan. Coba kontak gitu, di kontak sama Bayu, terus akhirnya aku merasa tertarik. Murni waktu itu tertarik karena ini film tentang band, dan genrenya pun genre yang waktu SMP SMA aku dengerin gitu. Jadi aku tertariknya itu aja. Aku ngeband tuh nggak pernah sukses. Ya paling nggak di film aku bisa lah ngeband gitu. Jadi nggak ada pikiran film ini bakal laku, ini nggak ada. Murni pengen main jadi anak band. Wes itu tok. Terus aku ketemu sama Bayu di McD Kemang waktu itu. Aku ketemuan, Bayu datang sendirian, ngobrol nggak lama, mungkin cuma 45 menit. Salah waktu itu dia sempat upload vlognya. Terus eh itu pertama kali aku ketemu Bayu. Aku pakai baju kumal banget karena aku bener-bener lagi nyantai banget waktu itu ya. Terus Bayu bilang gini, skenario ini udah aku tawarin ke beberapa produser, tapi produser nggak ada yang mau atau nggak ada yang berani memproduksi film ini karena film ini pakai bahasa Jawa. Jadi kebanyakan produser bilang, Bayu, saya tertarik dengan jumlah penonton YouTube kamu, tapi saya mau produksi film ini kalau jadi bahasa Indonesia aja. Kalau pakai bahasa Jawa, saya nggak berani. Banyak produser yang berkata seperti itu. Terus Bayu juga bilang, 2 hari lagi waktu di McD itu ya, 2 hari lagi aku mau ketemu Pak Parwes dari Star Vision. Oh ya, oh salam, aku bilang gitu. Iya, aku mau tawarin ini ke Star Vision. Oh ya udah, mudah-mudahan mau ya gitu. Pak Parwes itu kalau nggak salah PH kesekian lah, 10 apa berapa gitu yang nolak itu. Terus 2 hari kemudian Bayu ngabarin, tadi aku udah ketemu Pak Parwes katanya. Ya, Pak Parwes bilang kalau nggak salah sama, gimana kalau pakai bahasa Indonesia aja gitu. Tapi aku tetap kekeh pakai bahasa Jawa. Terus ya mereka ngobrol, terus akhirnya sepakat pakai bahasa Jawa. Oke. Mau diproduksi, tapi masih nggak tahu kapan. Jadi ya aku sih nggak yang langsung oke yuk langsung syuting. Nggak, aku tahu pasti prosesnya panjang. Ternyata dari skenario yang Bayu bawa itu juga dianggap kurang film karena memang Bayu bukan penulis skenario film. Jadi akhirnya pakai penulis Mas Bagus Bramanti, diterjemahkan ide cerita besarnya itu diterjemahkan dalam adegan, ditambahin dialog sama Mas Bagus dan lain-lain. Akhirnya nyari pemain gitu. Ntar ya, ini aku baca komennya ntar dulu ya, karena ini satu-satu nih. Oke. Akhirnya nyari pemain. Jadi aku adalah pemain pertama setelah Bayu yang ditentukan. Mungkin Tutus udah duluan karena Bayu sama Tutus sudah kenal duluan ya. Terus Bayu butuh satu karakter untuk jadi Nando. Awalnya itu bukan ditawarin ya. Awalnya itu Bayu bilang ke aku yang jadi Nando itu Kevin Hendrawan. Dia orang Semarang atau mana gitu. Tapi bisa bahasa Jawa. Oke, jadi aku nggak tahu update-nya yang jadi Nando siapa. Terakhir aku tahunya dia, si siapa Kevin Hendrawan itu. Terus udah, ternyata Brandon. Begitu aku lihat list pemainnya Brandon. Kenapa Brandon? Karena Bayu ngirain Brandon orang Chinese Surabaya. Yang ternyata bukan. Brandon lahir dan besar di Jakarta. Tapi Brandon jago main musik gitu kan, dan dia ngeband dan dengerin musik yang sama juga. Nah, yang gue salut dari Brandon adalah walaupun dia tidak pernah tinggal di Jawa atau bukan orang yang orang tuanya orang Jawa gitu, tapi dia mau belajar bahasa Jawa per kata. Jadi benar-benar Yus Band 1 itu ya, Brandon itu benar-benar nggak ngerti bahasa Jawa sama sekali. Jadi yang dilakukan waktu reading adalah dia bikin skenario baru
dengan tulisan tangan, dan itu dia terjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi skripnya bahasa Jawa, teman-teman. Aku masih ada nggak ya skrip Yowis Band 1? Ntar aku cari besok deh kalau nggak. Jadi skrip Yowis Band itu buat teman-teman yang penasaran, Yowis Band 1 2 itu adalah deskripsinya itu bahasa Indonesia. Misalnya deskripsinya scene 1, Bayu naik motor, motornya mogok gitu. Motor Bayu mogok kemudian bertemu dengan seseorang bernama Kamidi. Dah, itu descriptionnya. Di bawahnya kan dialog tuh. Bayu bilang apa? Mogok maneh gini. Nah, itu pakai bahasa Jawa, teman-teman. Agak sulit memang bagi orang yang tidak ngerti bahasa Jawa, karena kamu harus switch kan bahasa Indonesia terus bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, Brandon waktu itu menulis ulang skenarionya ke dalam bahasa Indonesia, dialog-dialognya. Jadi misalnya Nando bilang apa ya dialog Nando ya, misalnya 5 tahun nang Jakarta, 5 tahun nang Semarang, terus merene gitu, dialog Nando itu. Dia nggak tahu apa, dia cuma bisa baca kan. Dia nggak tahu ini maksud dan artinya apa, sehingga ketika dia dialog, kalau dia tahu kan lebih enak intonasinya dan lain-lain, ekspresinya itu. Sehingga dia tanya ke aku, ke Bayu, ke Mas Nugros sebagai sutradara gitu. Mas, ini artinya apa? Dan kita selama reading harus ngasih tahu dia, dan dia nulis ulang tuh di sampingnya pakai tulisan tangan. Sampai kayak gitu. Sebelum take, sebelum syuting misalnya scene 3 gitu, scene 15, scene 20. Itu Nando harus hafalin ulang bahasa Jawanya. Terus kalian harus tahu susahnya orang Jakarta ngomong bahasa Jawa, karena orang Jakarta itu tidak menekankan huruf B, D, G, J, dan H. Ya kan? Nah, setiap kelima huruf itu harus dipastikan Nando menekankan itu. Dan menekankan juga nggak bisa sembarangan. Kayak kalian sering lihat kan FTV yang ceritanya dia orang Jogja, padahal kita tahu dia bukan orang Jogja. Kayak, kamu jangan gitu, kamu gimana? Nekannya tuh beda gitu. Nah, itu yang susah buat Brandon saat itu ya di Yowis Band 1, dan berulang-ulang Brandon dengerin kita ngobrol. Dia lama-lama bisa dan benar gitu akhirnya. Penekanannya, anginnya tuh harus pas. Ngomong B itu nggak boleh B itu nggak gitu, tapi ya B biasa aja, B gitu, tebel aja gitu. Nah ada Bang Dido nih. Bang Dido juga salah satu aktor di Yowis Band yang bukan orang yang berbahasa Jawa tapi mau belajar bahasa Jawa, sampai di Yowis Band 2 akhirnya bahasa Jawanya lancar banget, dan sekarang apalagi. Jadi struggle-nya tuh, tanya Bang Dido tuh gimana. Bagi orang Jakarta tuh sulit untuk punya logat bahasa Jawa aja. Logat Jawa aja sulit, apalagi bahasa Jawa gitu. Ngerti kan? Kalau logat tuh lo bahasa Indonesia kayak, loh saya nggak tahu di mana. Itu kan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau Jawa kan, loh aku gak renang di. Jadi itu yang harus 2 kali kerja gitu kan. Nah, Clay tahu tuh. Cuma karena Clay mungkin tiap hari ketemu aku, jadi lebih gampang ya referensinya. Saat itu Brandon benar-benar nggak punya referensi yang lain. Jadi teman-teman Bang Didu juga gitu. Jadi Bayu itu setiap take memastikan Bang Didu, Brandon itu pronunciation-nya bener. Bukan hanya kelima huruf B, D, G, J, H tadi aja, bukan. D aja kan ada 2 ya. Ada D kayak gede gitu. Gede. Ada juga yang kayak D kayak didulang atau apa ya, contoh katanya ya. Tapi kalian tahu kan D yang D it, akhirnya struggle. Dan kita masih Yowis Band 1 tuh kita nggak tahu loh, penonton penggemar Yowis Band tuh banyak nggak sih gitu. Jadi kita bikin film itu ya ngasih yang terbaik aja, nggak pernah mikir ini kan buat penonton yang banyak gitu. Jadi kita kasih yang terbaik aja. Terus setelah ketemu semua pemainnya, reading, shooting, ya itu yang terjadi. And the rest is history.
Monecot tuh Bang Didu dipanggil monecot. Modal nekat karo cocot. Tapi ya, Yowis Band itu uh, from zero to hero banget sih. Kisahnya itu ya, bukan filmnya, tapi di real life-nya. Yowis Band tuh milestone bagi kita semua, bagi kami semua, bagi aku. Aku nggak pernah punya film yang trilogi. Yowis Band jadi trilogi, nggak ada yang nyangka men itu men. Terus aku nggak pernah punya film. Aku pengen banget dari dulu punya film tentang band gitu ya, dimana aku jadi posisinya yang aku idamkan, yaitu vokal gitar. Di Yowis Band tuh kesampaian. Aku pengen punya film yang bercerita tentang tanah kelahiranku, Jawa Timur. Di situ aku kesampaian. Bayu, milestone. Bayu pertama kali jadi co-director gitu ya, dan aktor. Jadi kesampaian. Aku nggak pernah punya film box office yang aku di dalamnya punya, aku bermain bukan sebagai cameo ya, tapi nggak pernah punya film box office. Yowis Band mewujudkan mimpiku gitu. Banyak orang bagi banyak orang. Dan ini juga kalau nggak salah film Mas Nugros pertama yang punya sequel dan trilogi gitu. Kami semua sepakat, pemain, director, kru dan lain-lain, kami sepakat ini tuh film mau jadi apa sih gitu. Kami sepakat humornya ini mau ditaruh di level mana sih gitu, mau ditaruh di spektrum humor yang kayak apa sih. Nah karena sepakat itu mungkin makanya kita tahu, oh ini titik komedinya di sini, oh segini aja cukup, udah jangan dilanjutin gitu. Apalagi Yowis Band 2 ya, Yowis Band 2 dan Yowis Band series kemarin, karena udah tahu karakter penonton Yowis Band, jadi kita tahu enggak, ini enggak kemakan, yang kemakan tuh yang kayak gini gitu loh. Jadi sekarang semua pemain Yowis Band tinggal dikasih cerita, udah tahu mainnya gimana. Gak cuma Yowis Band berempat ya, semua. Cak John, ibunya Bayu, Mia, Stevia, udah kalau banyak-banyak karakternya spoiler ya. Kamidi, semuanya sekarang udah tahu karakternya tuh apa. Jadi tidak sulit untuk membuat adegan yang berjalan gitu aja. Yang sulit itu membuat ceritanya ngalir. Itu tugas penulis. Tapi untuk bikin adegan, coba bikin satu scene gitu, ya nggak susah pasti. Kayak sitkomnya Friends kan gitu ya, karena karakternya masing-masing udah tahu. Jadi tinggal dikasih konflik satu aja, ini akan tahu menanggapi satu masalah. Doni tuh gimana, Bayu tuh gimana. Oke, misalnya konfliknya ini menurutku ya teman-teman, belum tentu menurut yang lain gini. Menurutku misalnya konfliknya Yowis Band ceritanya nggak punya duit. Nah itu masing-masing tuh penyelesaiannya masing-masing. Kalau Bayu pasti penyelesaiannya akan sambat, ngeluh ke ibunya atau ke Cak John, lebih semangat nganterin pecel ya kan. Doni pasti keluar ide-ide nggak masuk akal, apa kek jadi joki 3 in 1, udah nggak ada ya. Ya pokoknya ide-ide Doni itu pasti dia akan mengusulkan ide yang gak masuk akal. Yayan pasti dia berdoa karena dia religius. Nando pasti akan nanya gimana kalau minta bantuan papanya. Jadi udah tahu gitu mau maininnya kemana. Nah yang sulit adalah sekarang membuat itu jadi lucu atau jadi ceritanya mengalir gitu loh. Terus kita juga tahu kami itu menghindari beberapa jenis jokes, bukan karena jokesnya jelek, tapi karena tidak cocok dengan apa yang mau ditawarkan aja sih gitu. Kayak slapstick. Gue pribadi, gue suka banget humor slapstick, serius. Gue masih suka ketawa hari ini nonton slapstick, baik itu dari Sri Mulat, baik itu dari Warkop DKI.
menurut gue susah banget bikin slapstick. Tapi di Yowis Band tuh hampir nggak ada humor slapstick, bukan karena kami merasa itu terlalu gampang atau itu nggak berkelas, bukan itu, murni bukan itu. Kami tahu bikin slapstick susah, eh, kami tahu nggak ada tipe jokes yang lebih tinggi dari yang lain. Tapi kalau menurutku karena kami semua nggak ada yang handal di situ sih itu. Karena kalau salah-salah malah jadinya maksa gitu. Ya yang kami bisa aja. Begitu teman-teman. Kalau nggak salah US Band 1 itu dari shooting days berapa ya? 19 hari apa? Pokoknya yang nggak hujan tuh cuma 3 apa 4 hari gitu, sisanya hujan semua. Jokes misuh-misuh sing garai lucu mas. Iya, sebenarnya itu tricky juga. Jadi misuh tuh harus di momen yang tepat. Ceritanya apa? Sebab akibat toh. Sebabnya apa? Kenapa akibatnya dia bisa misuh? Karena kalau kamu masuk-masuk tiba-tiba misuh, apa konteksnya, orang akan sebel. Apa sih kok cuma misuh-misuh doang gitu. Harus ada konteksnya. Nah, itu yang contoh ya, waktu Bayu di Yosben 1 Bayu diselip sama orang karena motornya lambat. Terus Bayu misuh. Kok yang bikin lucu bukan karena coknya, ya karena situasinya. Bayu motornya tua, dibalap sama orang, terus orangnya, ayo cepet, udah telat nih gitu kan. Ya itu lucu, masa lo nggak lihat sih motornya tua, masa lo marah, lo suruh cepetan gitu. Dan Bayu merespon itu dengan iki wes polco, itu tuh cuma jadi titik pecah klimaksnya aja gitu. Jadi nggak bisa sembarangan misuh juga. Kebetulan kalau di US Band 1 kan aku, Bayu, Mas Nugros, Bang Didu berkonsultasi soal jokes gitu kan. Nggak ada komedi konsultan nih soalnya. Yuk bahas US Band 2 aja Mas Jo. Apanya yang mau dibahas? Segi apanya coba? Lagu favorit deh US Band apa Mas? Hmm, US Band 1 apa 2 nih? Semua. Kalau semua lagu galau sih aku. Cuma aku agak kecewa kenapa kenapa di US Band 2 lagu galau jadi dikasih porsinya nggak full. Tapi kalau live itu lagu favoritku untuk dibawain live. Live ki di nopo Mas? Di nopo ae Mas? Kayak Jampiro. Nggak nentu. Sak gelemku. Ya, baru ke beberapa orang kalau jancuk tuh nggak melulu nggak melulu kasar. Tapi tahu konteks ya. Maksudnya memang itu nggak kasar, tapi sama temen deket aja gitu. Kalau kamu ketemu orang nggak jelas tiba-tiba gimana cok, yang tetap nggak sopan gitu. Kisah Tanah Jawa part mana yang paling suka Mas? Oh jadi pindah Kisah Tanah Jawa ya. Soal pendakian sih aku suka. Semoga corona habis sebelum Ramadan. Amin amin amin.
Rencana bonek Submarine pandemi kapan Jo? Nah itu Yowis Band 3 kapan aja aku nggak tahu, apalagi bonek. Ada yang mau nanya terkait Yowis Band teman-teman, boleh? Kenapa tiba-tiba ada yang request pupus? Ada Yowis Band 3 nggak Kak Jo? Ya ampun. Tolong dijawab teman-teman. Gak mau manggung live Yowis Band selama karantina ini. Ya aku nggak sabar Yowis Band series tayang. Karena men, jujur ya aku nangis nontonnya. Aku loh yang aku ada di lokasi syuting itu, aku nonton hasilnya nangis. Kisah Tanah Jawa itu tayang di IndiZone, di iFlix. Ada kok sekarang, kalian kalau mau nonton lumayan buat ngisi-ngisi waktu. Udah nih, gak ada pertanyaan tentang Yowis Band. Aku nungguin lo Yowis Band series. Iya aku juga nungguin Steven. Cuma ada masalah di mana nggak tahu deh. Beneran syutingnya di Jawa? Iya betul. Joko Mislo ngajak berantem, kenapa? Tayang di mana Yowis Band The Series itu pun masih belum tahu sampai sekarang teman-teman. Aku tunggu komando dari produser karena urusan tayang di mana itu bukan urusan aktor. Aktor main selesai. Produser yang menentukan ini secara manajemen akan dibawa kemana, promosinya gimana. Jadi aku masih nggak tahu kapan dan di mananya, oke? Kata Mas Bayu bulan depan tayang Yowis Band Series. Oh ya, ya mudah-mudahan. Aku sih belum dapat tanggalnya sampai sekarang. Jadi biasanya aku dapat tanggal cuman buat suruh promo, maksudnya kita akan tayang tanggal segini teman-teman dipromoin ya gitu. Jadi aku nothing to do soal mau tayang di mana dan kapan, kecuali urusan promo gitu sih. Bang bagusan nggak pakai kumis bang. Bagusan nggak komen sih kalau aku, karena terserah aku dan aku nggak minta pendapatmu soal kumis. Bang bagusan nggak pakai kumis bang, ya memang. Ini bukan soal bagus-bagusan men. Tahu nggak di rumah aja tuh nggak ngapa-ngapain. Cukur kumis itu biar apa gitu? Biar ganteng. Emang ada jaminan kalau cukur jadi ganteng? Gak juga kan? Kenapa gitu? Kalau mandi kan urusan kesehatan. Aku tumbuhin kumis nih bukan supaya nggak ganteng juga. Ya emang pengen aja. Nggak butuh aktualisasi dan pengakuan ganteng dari kamu juga. Eh, Jancok lambene Doni. Mas Jo bakul pentol
Neng US Band 1 siapa aja? Yuda Keling. Itu Yuda Keling teman-teman. Dan dia bukan orang yang berbahasa Jawa, cuma auto take dia jadi full berbahasa Jawa. Bang Jo, ini sambungannya gimana kok pakai mic? Ini aku pakai mic terus aku masukin ke Yamaha Session Cake terus masuk ke handphone. Jo masih sering lihat film Leng Joshua nggak? Jujur setiap kali tayang aku nggak pernah nonton karena aku sudah sering men. Seringnya tuh bukan kayak nonton ini, oh ya udah tahu adegannya gitu, atau kayak datang ke acara apa terus dikasih tonton cuplikannya suruh komentarin gitu. Jadi lebih sering nonton gitu-gitunya daripada nonton full. Nggak coba podcast Jo? Ada sih, udah 2 tahun lalu bikin podcast sebelum podcast rame kayak sekarang. Sekarang udah rame males. Tapi tetap pengen tahu wisata di Malang apa ay. Waduh, kenapa? Ya banyak ya, kalau di Malang Batu apa Malang doang nih? Mudah-mudahan nanti Yos Band ada syuting di Kalimantan. Kan katanya keliling Indonesia. Ya amin. Tapi di Yos Band 3 ini ceritanya jangan di spoiler. Film pertama lo apa Jo? Itu Joshua film pertama. Film ya, film bioskop ya. Tapi kalau sebelum itu udah main sinetron gitulah. Bikin bareng Adriano Kalbila Jo. Wah ini sama Bang Adi aja jarang ketemu men. Suara mangkok tukang bakso itu lucu. Iya itu juga aku masih nggak tahu kenapa itu lucu sampai sekarang. Bahkan Mas Nugros yang bikin adegan itu pun nggak ngerti kenapa orang ketawa. Sebenarnya adegan itu dibuat suara ting itu untuk mengisi kekosongan dan jagain tempo adegan. Jadi kan berempat tuh dialog. Nah, dialog tuh kan ada temponya teman-teman. Ada ritmenya kayak musik gitu. Bioskop kita juga kaget loh kok ketawa ya orang. Gitu teman-teman ceritanya. Sing digawe syuting ya wis ben iku omahe Mas Bayu dhewe ta Mas? Ya enggak dong. Enggak dong. Kenapa kamu bisa berpikir itu rumah Bayu beneran? Malang kan luas dan itu di kampung warna-warni. Bayu tidak tinggal di kampung warna-warni. Bahkan karakter Bayu itu nama aslinya Bagas tadinya. Bagas. Kebetulan Pak Parwes Yowes Band 3 terhenti waktu pandemi, jadi harus langsung dilanjut teman-teman. Yowes Band kayaknya seru kalau dibikin podcast. Iya ya. Coba deh nanti. Apa benar popcorn ganti mie jadi pop ice apa sih? Maksudnya yang ngejokes gini di komen tuh apa sih? Udah sering banget men yang format-format gini. Bikin sendirilah. Mas iso bahasa Sunda. Bisa dikit-dikit gara-gara Yowes Band 2 belajar. Jojo kapan nikah? Nggak tahu. Bukan urusan Anda. Bang pernah ke Kediri nggak? Ya pernah dong. Yowes Band pernah manggung di Kediri. Aku pernah syuting di Kediri. Aku pernah manggung sendirian juga di Kediri. Yowes Band 3 nanti syutingnya di Kediri. Makanan khas Indo paling suka apa Jo? Susah ya. Setiap daerah pasti punya ciri khasnya masing-masing ya. Susah men. Duh. Rawon aku suka, soto aku suka, bakso aku suka.
Gudeg aku suka. Rujak suka. Kemarin syuting udah sampai mana? Udah mau keluar apa belum? Atau masih lama? Dari 28 hari syuting kalau nggak salah. Kemarin baru 3 hari. Itu pun yang hari terakhir nggak selesai. 2,5 hari jadi. Masih jauh. Masih jauh teman-teman. MLI PA, MLI nggak PA ya gitu aja. Lagi mau bikin event online teman-teman kalau mau nonton. Harga tiketnya ada yang 50.000 sama 35.000. Jo mau tembiang Bang Jo? Belum pernah. Gudeg deket tuh gue enak loh. Oh ya? Aku waktu syuting Kisah Tanah Jawa kan di Jogja ya. Sebulan. Aku tuh cobain gudeg. Apa ya namanya, enak banget. Belum, nggak ngetop. Aku kayak random gitu pesen di aplikasi. Random. Bahkan di aplikasi itu rate juga nggak terlalu tinggi. Cuma karena itu yang deket. Terus pesen. Enak banget. Lebih enak daripada yang ngetop-ngetop itu, serius. Masih tim Adidas nggak bang? Guys, sekarang aku lah nggak pernah into sama sesuatu gitu, kayak nggak tahu. Dulu labil kali, jadi masih pengen ngefans sama sesuatu tuh, sama brand tuh kayak sekarang enggak sih, aku punya fans. Yujum, bukan Yujum, aku tahu. Salam kenal dari Bekasi ya, halo Bekasi. 30 detik lagi live ini berakhir teman-teman. Terima kasih yang udah ngikutin live-nya. Sepura nih Bang Jo. Kenapa? Oh, yang ngasih pilihan tadi. Woyis band. Salah nulisnya. Spot di Jogja paling disenengi. Di kota ya.